Namo Sang Adi Budaya, Namo Budaya. Halo, perkenalkan nama saya Cindy dari kelas 11 Aditana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 11, yaitu materi organ pada tumbuhan dan kultur jaringan. Untuk itu, tanpa basa-basi, mari kita lanjut ke materinya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi organ pada tumbuhan dan kultur jaringan. Yang pertama, organ pada tumbuhan. Organ merupakan sekumpulan dari jaringan-jaringan yang melakukan fungsi yang sama. Organ pada tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Sekarang, saya akan membahas satu persatu organ pada tumbuhan. Akar merupakan organ dari tumbuhan yang umumnya berada pada bagian bawah dari tumbuhan. Ada beberapa fungsi dari akar. Yang pertama adalah mengokohkan berdirinya batang. Yang kedua, menyimpan cadangan makanan. Dan yang ketiga, menyerap air dan mineral dalam tanah. Nah, pada bagian ini kita bisa melihat bagian-bagian struktur akar. Yang pertama, pangkal akar. Pangkal akar merupakan bagian akar yang bersambungan dengan pangkal batang. Kemudian, ada batang akar yang merupakan bagian akar yang terletak di antara leher akar dan ujung akar. Kemudian, ada cabang akar yang merupakan bagian yang secara tidak langsung bersambungan dengan pangkal batang, tetapi ia keluar dari akar pokok. Selanjutnya adalah rambut akar. Rambut akar ini merupakan penunjangan sel-sel kulit luar atau epidermis yang sesungguhnya, dan yang akan memperluas daerah penyerapan air serta mineral. Kemudian ada ujung akar yang merupakan titik tumpu dari akar. Jika diperbesar, ada 3 zona dan tudung akar pada ujung akar tersebut. Tudung akar ini berfungsi untuk melindungi ujung akar. Kemudian ada 3 zona yang saya sebutkan tadi, yaitu zona pembelahan sel, zona pemanjangan, dan zona pematangan. Berikut ini merupakan gambar struktur anatomi dari akar. Yang pertama ada epidermis. Epidermis merupakan jaringan terluar dari organ akar yang dinding selnya tipis dan tidak mempunyai ruang antar sel. Terdapat rambut akar pada epidermis yang berfungsi menyerap air dan garam mineral dari tanah serta memperluas permukaan akar. Yang kedua adalah korteks. Korteks ini berdinding tipis, memiliki banyak ruang antar sel, dan berfungsi untuk pertukaran zat dan menyimpan zat tepung. Yang ketiga adalah endodermis, yang merupakan pemisah antara korteks dan stele, yang fungsinya untuk mengatur masuknya air dan zat yang terletak ke dalam silinder pusat. Yang keempat adalah stele, yang tersusun dari jaringan parenkim. Lapisan luarnya disebut perisikkel. Perisikkel ini letaknya sejajar dengan endodermis, yang berfungsi untuk pembentukan akar cabang. Kemudian, terdapat juga berkas pembuluh berupa xilem dan floem. Perbedaan dari akar tumbuhan dikotil dan akar tumbuhan monokotil dapat kita lihat pada gambar ini, di mana tumbuhan monokotil memiliki inti, sehingga letak xilem dan floemnya sejajar atau selang-seling dan berbentuk melingkar, yang terkesan lebih rapi. Sedangkan pada tumbuhan dikotil tidak terdapat inti, sehingga letak xilem dan floemnya menyebar atau letaknya tidak beraturan. Organ kedua
adalah batang. Ada beberapa fungsi dari batang. Yang pertama adalah tempat cadangan makanan. Yang kedua, tempat tumbuhnya daun dan akar. Dan yang ketiga adalah mengangkut jar hara dari akar ke daun atau sebaliknya. Pada gambar ini, kita bisa melihat perbedaan antara batang dikotil dan monokotil secara anatomi. Bagian-bagian yang ada pada bagian batang ini hampir sama seperti yang ada pada akar. Cuman perbedaannya itu kalau di batang terdapat kambium, dan kambium ini hanya terdapat pada tumbuhan dikotil. Tumbuhan monokotil tidak mempunyai kambium. Organ yang terakhir adalah daun. Daun merupakan salah satu tumbuhan yang berperan penting dalam proses pembuatan makanan. Fungsi dari daun adalah tempat terjadinya fotosintesis dan sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Suatu daun dikatakan lengkap apabila secara morfologi tersusun atas 3 bagian, yaitu tangkai daun, kemudian ada pelepah daun, dan helaian daun. Jaringan-jaringan penyusun daun pada umumnya tersusun atas 3 jaringan, yaitu jaringan epidermis, mesofil, dan pengangkut. Jaringan epidermis daun terdiri atas sel dengan dinding tebal berlapiskan kutikula. Jaringan epidermis daun terletak pada bagian atas serta bagian bawah dari daun dan berfungsi sebagai pelindung sel-sel yang ada di bawahnya. Selanjutnya, jaringan mesofil. Pada daun tumbuhan monokotil, jaringan ini belum berdiferensiasi, sedangkan pada dikotil sudah berdiferensiasi menjadi jaringan tiang atau palisade yang terdapat di bagian luar, dan menjadi jaringan spons atau bunga karang yang ada di bagian dalam. Dan yang terakhir adalah jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut ini adalah jaringan yang tersusun atas xilem dan floem. Oke, selanjutnya setelah membahas organ-organ yang ada pada tumbuhan, sekarang saya akan membahas atau menjelaskan tentang kultur jaringan. Apa itu kultur jaringan? Jadi, kultur jaringan itu adalah budidaya yang menggunakan jaringan tanaman untuk menghasilkan tanaman dengan sifat yang sama dengan induknya. Dan kultur jaringan itu pasti erat kaitannya dengan aseptik, jadi dilakukan secara steril. Sekarang kita lihat keuntungan atau manfaat dari kultur jaringan. Yang pertama, sifat tanaman mirip induknya. Mengapa mirip dengan induknya? Karena tidak melalui proses perkawinan. Misalnya, induk buahnya manis, maka buah yang dihasilkan juga akan berbuah manis. Yang kedua, tidak butuh tempat yang luas. Yang ketiga, dalam waktu singkat bisa menghasilkan banyak tanaman. Yang keempat, tidak mengenal musim. Dan yang kelima, bisa untuk membantu melestarikan plasma nutfah. Walaupun kultur jaringan ini punya banyak manfaat, tetapi ada juga kerugiannya. Yang pertama adalah butuh biaya awal yang lebih tinggi. Yang kedua, dilakukan oleh orang-orang yang ahli. Tidak sembarang orang yang melakukan, hanya orang yang memiliki keahlian saja. Yang ketiga, butuh aklimatisasi. Setelah dihasilkan, tidak bisa langsung ditanam, butuh aklimatisasi atau butuh penyesuaian. Sekarang kita lihat bagaimana sih melakukan kultur jaringan itu. Yang pertama adalah dalam kondisi yang steril. Yang kedua adalah pemilihan eksplan harus benar-benar tepat, di mana di sini adalah jaringan yang aktif membelah, berarti jaringan yang masih muda dan sehat. Berdasarkan eksplan ini adalah asal atau sel yang akan ditanam. Nah, berdasarkan eksplan yang diambil itu ada terdiri dari beberapa teknik. Yang pertama adalah kultur meristem.
Yang kedua, kultur polen. Yang ketiga, kultur protoplas dan bisa menggunakan kultur kloroplas. Dan yang kelima adalah somatiokrus. Itu merupakan perpaduan dari dua protoplasma. Sekarang kita lihat prosesnya. Proses yang pertama adalah memilih eksplannya. Ini contohnya pada tanaman wortel. Pemilihan wortelnya yang sehat dan kualitas yang sudah oke. Kemudian, wortel harus diambil dalam keadaan yang steril. Ada alat-alat yang digunakan untuk sterilisasi, yaitu autoclave. Semua perlengkapan itu nanti disterilisasi di dalam autoclave ini, seperti nanti cawan petri, gelas ukur, tabung reaksi, dan lain-lainnya. Juga berbagai jenis pipet atau pinset akan disterilisasi pada autoclave ini juga. Untuk menimbang berat, bisa menimbang berapa gram vitamin atau lain-lainnya yang dibutuhkan, harus menggunakan timbangan digital agar tepat sesuai yang dibutuhkan. Dan kemudian ini ada laminar airflow. Semua dilakukan dalam alat ini. Seperti menanam ini. Jadi yang masuk itu hanya tangan. Tujuannya untuk menghindari kontaminasi dari jamur, bakteri, dan sebagainya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke proses kultur jaringannya. Setelah kita memilih eksplannya, kemudian kita melakukan pembuatan media kultur. Media yang digunakan adalah agar-agar yang mengandung vitamin, mineral, hormon, dan lain-lain. Itu adalah yang kedua. Setelah medianya siap, medianya nanti juga disterilisasi di dalam autoclave. Baru dilakukan inisiasi penanaman. Jadi, eksplannya diambil dan dikulturkan pada media agar-agar. Dan harus diambil dengan hati-hati. Jangan sampai medianya rusak. Kemudian, ditunggu beberapa saat. Nanti dia akan terbentuk istilahnya kalus. Kemudian membentuk embrio, dan terakhir membentuk plantlet atau tanaman kecil. Jadi sudah kelihatan akar, batang, dan daunnya. Setelah tumbuh plantlet, siap untuk diaklimatisasi. Jadi akan disamakan dengan kondisi di luar. Selama ini kan kondisinya steril tuh. Jadi nanti kalau ditanam di media tanam kan sudah tidak steril lagi. Dan bagaimana agar dia tetap tumbuh sesuai dengan suhu atau kondisi lingkungannya. Akhirnya dipindahkan ke media tanam. Media tanamnya bisa tanah, bisa juga pot, sampai nanti akhirnya terbentuk seperti anggrek tadi. Penggunaan kultur jaringan selain menjadi tanaman hias seperti anggrek, juga bisa menjadi tanaman obat-obatan, tanaman berkayu, dan juga tanaman pangan. Jadi misalnya nih lagi pengen makan mangga tuh, gak usah tunggu musimnya, kita bisa menggunakan kultur jaringan walaupun bukan di musimnya, tetapi mangga tetap bisa dihasilkan. Oke guys, jadi video kali ini sampai sini saja. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Thank you and see you again on my next video. Bye bye.